Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, AHS Nabi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pedagogik. Saya tidak membahas soalnya, tapi saya hanya akan memberitahukan materi-materi yang keluar di pedagogik di tanggal 7 dan tanggal 8 tadi sesi pagi. Nah, di pedagogik itu ada 30 nomor, eh, kebanyakan soal cerita. Jadi kita disuruh menganalisis ini teorinya siapa, ini teorinya Bloch, ini teorinya Abraham Maslow, itu ada beberapa yang keluar. Nah, di pedagogik itu yang keluar itu ada cara mengatasi 3 orang peserta didik yang bermasalah dalam kelas, cara mengatasi peserta didik yang emosional labil. Misalnya kita ajarkan cara menenangkan diri, belajar mengungkapkan perasaan, jangan biasakan memendam amarah, berempati pada anak, berikan pujian, tetapkan contoh yang baik bagi anak, tetapkan batasan, kemudian ada aktivitas fisik untuk meluapkan kemarahan. Ini harus Bapak Ibu ingat dan cari materinya, cara mengatasi 3 orang peserta didik yang bermasalah. Kemudian ada juga soal mengenai KKM, langkah-langkah menentukan KKM secara umum. Misalnya hitung jumlah KD setiap mata pelajaran, tentukan nilai aspek karakteristik intek berdasarkan rata-rata nilai raport atau jenjang sebelumnya, dan seterusnya. Ada juga karakteristik mata pelajaran, kondisi satuan pendidik, kemudian rumus menentukan KKM tiap KD. Namun kemarin itu hanya langkah-langkah menentukan KKM, tidak menutup kemungkinan hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan rumus untuk menentukan KKM. Jadi tetap terus belajar. Ini jangan sampai Bapak Ibu akan mendapatkan rumus tentang uh, cara menentukan KKM. Nah, kemarin juga ada fungsi KKM. Nah, fungsi KKM itu apa? Misalnya sebagai acuan pendidik dalam menilai kompetensi siswa, kemudian acuan bagi peserta didik dalam menyikapi diri, mengikuti penilaian, kemudian komponen evaluasi, kontrak pedagogi antara pendidik dengan masyarakat, kemudian target capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus mengingat ini fungsi-fungsi KKM. Kemudian ada juga soal suruh memilih mana yang termasuk pembelajaran induktif dari umum ke khusus. Ada juga yang dari khusus ke umum. Itu ada. Jadi Bapak Ibu pada umumnya soal pedagogik eh, di tanggal 7 kemarin itu masih sama dengan soal pedagogik di tahap 1. Jadi masih sama. Kemudian ada juga langkah-langkah pembelajaran HOTS. Ada juga guru sebaiknya menyajikan pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis sesuai dengan karakteristik bahasa Indonesia, serta memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu Trigger Order Thinking Skill. Ya, mohon maaf bahasa Inggris saya agak. Kemudian peran guru dalam pembelajaran, misalnya sebagai inovator, sebagai organisator, motivator, pengaruh, diktator, inisiator, sampai pada evaluator. Kemudian tantangan guru mengajar di era COVID-19. Itu juga ada banyak soal ceritanya. Jadi saat ini pandemi menjadi tantangan dalam pengembangan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Jadi uh, kemarin ada kasus ada orang tua yang tidak setuju dengan pandemi, dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang ditanyakan situ tindakan Anda sebagai seorang guru apa yang Anda lakukan? Jadi ada opsi-opsinya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah kasih bayangan-bayangannya. Ya Bapak Ibu akan mempelajari itu untuk persiapan ujian. Kemudian ada anak mempraktekkan mengukur menggunakan jangka, itu termasuk belajar apa? Itu ditanyakan juga itu. Pilihannya itu ada belajar stimulus respon atau belajar konsep atau demonstrasi. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mencari. Ya, saya rasa itu sedikit gambaran untuk Bapak Ibu. Jadi selamat berjuang. Semoga sedikit gambaran ini bisa memberikan 1-2 poin untuk Bapak Ibu di ujian nanti.
Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.